wahid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya, wa huwas samiul basir, yaitu Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Rabbuna awwalun bila mata, yaitu Allah Rabb kita yang Maha pertama, bila mata, tanpa ditanyakan kapan permulaannya. Wa akhirun bila muntaha, yaitu Rabb kita yang paling akhir, tanpa perlu ditanyakan di mana ujungnya. Ya'lamu sirra wa akhfa, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui rahasia-rahasia, wa akhfa, dan hal-hal yang tersembunyi. Wa huwa ala arsyihi istawa, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini beristiwa di atas arsy-Nya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Wa ilmuhu bi kulli makan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi semua tempat. Wa la yakhlu min ilmihi makan, dan tidak ada di dunia ini satu tempat pun yang Allah Subhanahu wa taala tidak tahu tentangnya. Baik, pada pertemuan sebelumnya setidaknya kita telah bahas ada beberapa firqah yang menyimpang, yang berkaitan tentang asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah qismun atau firqah al-mujassimah, di mana mereka adalah firqah yang hanya menisbat sifat asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya menetapkan tanpa menafi, sehingga kelompok ini disebut dengan al-mujassimah, yaitu mereka menyamakan zatnya Allah atau sifat-sifatnya Allah sama dengan makhluk, sehingga mereka disebut dengan firqah al-mujassimah. Kemudian yang kedua, ada juga qismun al-muawwilah, yaitu mereka yang mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau mengimani apa yang datang dari Al-Qur'an dan apa yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak mau memahami zahir ayat dengan apa yang dipahami oleh bangsa Arab, yaitu dengan menggunakan bahasa Arab, sehingga mereka merubah-rubah ayat-ayat Al-Qur'an, di mana sebagian mereka atau kebanyakan mereka merubah-rubah sifat-sifat Allah, seperti yadun mereka takwil sebagai kekuasaan, wajah sebagai keridhaan dan lain-lain. Ini juga merupakan firqah yang sesat. Kemudian yang ketiga ialah firqah at-tafwid atau al-mufawwidah, di mana mereka hanya menyerahkan makna sifat Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini kalau kita baca kitab ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, mereka mengatakan bahwasannya zahirul ayat laisa bimuradihi. Adapun zahirnya ayat itu tidak seperti yang dimaksud. Itu mereka katakan seperti itu. Namun ketika kita tanya, jadi apa maksudnya dari zahir ayat tersebut? Mereka juga tidak tahu, dan mereka hanya mengatakan ini maknanya hanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun al-Imam atau Asy-Syaikh Al-Albani katakan al-mufawwidah al-jahl, bahwasanya at-tafwid ini adalah kebodohan. Bagaimana Al-Qur'an ini diturunkan dengan bahasa Arab, namun tidak mungkin bangsa Arab itu sendiri tidak paham makna yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini tentunya kita menisbat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan,
Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, ya. Kita isbat, kemudian kita nafi juga bahwasannya ya tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebatas mengimani. Kemudian kita juga memahaminya sebagaimana bangsa Arab itu memahami, ya. Bahwasannya bangsa Arab, ya, yadun mereka pahami, ya yadun, ya, mafhum. Hal ini diketahui, ya. Bangsa Arab katakan yadun, ya yadun, wajhun, ya wajhun, seperti itu. Taib, akan kita lanjutkan, ya, perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, dalam syarahnya. Fal wajibu at-taslimu lama fil Qur'ani wa sunnah min asma'illahi wa sifatihi, ya. Adanya mereka, ya, firqah-firqah yang menyimpang ini, ya, terjadi karena apa? Ya, terjadi karena mereka tidak mau, ya, menerima apa yang telah datang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Min asma'illahi wa sifatihi, ya, dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Adapun kewajiban kita, ya kita hanya menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, ya, ala muradillahi wa rasulihi, ya, sesuai maksud yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita rubah-rubah. Li'anna Allah a'lamu bi nafsihi subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allah sendirilah, ya, yang Maha mengetahui tentang dirinya. Kenapa kita berani, ya, merubah-rubah, ya, makna Al-Quran itu sendiri? Allah katakan itu yadun, ya sudah kita imani saja, yadun. Itu bentuk isbat kita, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengisbat, ya. Allah katakan di dalam Al-Quran yadun, ya, kita hanya mengisbat, ya, kita yakini itu yadun. Kemudian tidak sampai di situ saja, ya, tentunya kita menafi juga, ya. Itulah, ya, metode yang digunakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita nafi bahwasannya, ya, yadun, tapi tidak sama dengan yadunnya makhluk, seperti itu. Laisa kamitslihi syai'. Wa a'lamu bi ghairihi, ya. Yang pertama tadi Allah lah yang Maha mengetahui tentang dirinya sendiri. Wa a'lamu bi ghairihi, dan Allah lah sendiri yang Maha mengetahui tentang selainnya, yaitu makhluk-makhluknya. Wa a'lamul khalqi billah, dan adapun, ya, makhluk yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa alamul khalqi billahi huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun makhluk yang paling mengetahui tentang Allah itu sendiri ialah, ya, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sifat dan asma-Nya Allah, tentunya kita harus imani tanpa perlu kita rubah-rubah, ya, tanpa perlu kita takwil, ya. Kemudian amma nahnu fa ilmuna qasir, ya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan katakan amma nahnu fa ilmuna qasirun. Adapun kita, ya, kita ini, pengetahuan kita ini sangat terbatas, qasirun. Nahnu la na'lamu katsiran mimma fi anfusina. Bahkan kita sendiri, ya, banyak tidak mengetahui apa yang ada di diri kita. Min tafasil wal uruqi wal hawash, ya, min tafasil, ya, dan sendi-sendi yang ada di tubuh kita. Ya, kita aja tidak tahu, ya, tidak tahu secara terperinci ada berapa banyak sendi-sendi yang berada di dalam tubuh kita. Wal uruq, dan urat-urat yang ada di dalam tubuh kita. Wal hawash, dan begitu banyak saraf-saraf yang ada di tubuh kita. Kita saja, ya, tentang diri kita sendiri kita banyak tidak mengetahuinya. Apalagi akal kita yang terbatas, ya, kita berusaha untuk memahami Allah, ya. Makanya dalam masalah ini, ya, yang paling baik adalah kita hanya taslim, tidak perlu mentakwil dan tidak perlu, ya, kita menggunakan metode, ya, ahli kalam, ya. Ini juga akan membawa kepada kesesatan-kesesatan selanjutnya. Hunaka asya'un la na'rifuha, ya. Di sana banyak, ya, perkara-perkara yang kita tidak ketahui. Hal ta'rifur ruh ma hiya? Ya, Syekh katakan, apakah engkau tahu apa itu ruh, ya? Bagaimana ruh itu? Kita aja tidak tahu, ya, bentuknya ruh itu bagaimana, ya. Banyak hal-hal yang kita tidak tahu.
Apalagi perkara tentang Allah, ini perkara yang besar ya. Wal aqlu ma huwa, bagaimana akal ya? Akal itu seperti apa sih? Idza kunta la ta'rifu syai'an min jismika, dan apabila engkau tidak mengetahui ya perkara-perkara yang ada di dalam tubuhmu, wala min nafsika, yang ada di dalam jiwamu, fa kaifa tatakallam fi dzatillahi subhanahu wa ta'ala, terus bagaimana engkau berbicara tentang zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, allati la ya'lamuha illa huwa, yang mana tidak ada yang mengetahui kecuali Allah itu sendiri, illa huwa subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ya, kita pengetahuan kebanyakan manusia, wa an tasawwuratihim ya, di luar persepsi ya, apa yang kita bayangkan itu tentunya tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan sebagai makhluk. Wala yuqasullahu bi khalqihi, dan tidak boleh pula kita ini ya menyamakan ya antara Allah sang khalik dengan makhluk. Wala yuqasullahu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala, hada min tanaqqusillah. Adapun orang yang menyamakan ya antara Allah dengan makhluknya ya, ketika mereka tidak meyakini, berarti engkau ya menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya ini bentuk ya tanaqqus ya, mencela Allah Subhanahu wa taala, yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi, sedangkan Allah itu sendiri adalah ya zat yang maha mengetahui tentang dirinya sendiri dan selainnya, yaitu makhluk-makhluknya. Wa asdaqu qila ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala zat yang paling jujur perkataannya. Wa ahsanu haditha, yaitu zat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Madarul asma'i was sifati 'ala al-kitabi was sunnah ya. Adapun sumber pusatnya ya, pembahasan asma wa sifat ini ya, yaitu harus kita kembalikan kepada Al-Qur'an was sunnah. Wa tafsiruha aidan fil kitabi was sunnah. Adapun ya tafsirnya, penjelasannya itu juga ada di Al-Kitab was sunnah. Wal lughatul arabiyyah allati nazala biha syara', yaitu dengan bahasa Arab yang mana bahasa Arab itu diturunkan ya, kepada bahasa Arab itu dijadikan bahasa Al-Qur'an, yang mana bahasa Arab tersebut dijadikan syariat ya. Wala nadhhabu limantiqi Aristu au Aflatun ya. Ya, jadi cara menafsirkannya yaitu harus kembali kepada Alkitab was sunnah ya, kembali kepada bahasa Arab, yang mana bahasa Arab itu yang menjadi salah satu yang menjadikan itu syariat ya, syariat yang ada di dalam Al-Qur'an itu menggunakan bahasa Arab. Wala nadhhabu limantiq, dan kita tidak boleh pergi ya, untuk menafsirkan asma wa sifatnya Allah ini kepada mantiq ya, ilmu filsafat ya, ilmu kalam ya, Aristu ya, Aristoteles ya, au Aflatun ya, kepada Plato. Ini orang-orang filsuf ya yang terkenal, sehingga kita tidak boleh ya menggunakan metode-metode mereka untuk ya memahami Allah Subhanahu wa taala. Au fulanin au allan ya, atau kepada perkataan fulan dan fulan ya. Kita harus kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, tafsirnya, pemahamannya bagaimana, kita harus kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dan bangsa Arab itu memahaminya bagaimana, karena itu menggunakan bahasa Arab. Hada min tajanni ala syari'atillah subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk ya, ketika orang ingin memahami Allah Subhanahu wa ta'ala tapi dia menggunakan ilmu mantiq ya, menggunakan filsafat ya, ini bentuk penghinaan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa man istabdala al-wahya bil mantiq ya, dan barang siapa yang mengganti wahyu dengan ya, filsafat, ilmu mantiq wa ilmu al-kalam ya, ilmu al-kalam. Wa madza jana ilmu al-kalami wal jidalu ala haula'i min ad-dhalal ya. Dan apa yang didapat ya ketika seorang berusaha memahami Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu kalam wal jidal, dan suka berdebat, ala haula'i min ad-dhalal ya, mereka ini adalah orang-orang yang tersesat
wa khaybah, ya. Pasti mereka akan mendapatkan kekecewaan wal khusran dan kerugian. Walam yasilu ila natijatin wa hada bi iqrarihim. Tentunya mereka yang mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam, mereka tidak akan ya sampai kepada hasil, ya, kesimpulan, natijah, wa hada bi iqrarihim. Dan ini ya sebagaimana yang mereka akui, ya. Orang-orang filsafat itu, ya, pada akhirnya mereka tidak menemukan natijah, ya, tidak menemukan kesimpulan, ya, dari apa yang mereka pelajari selama ini. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan katakan afnau a'marahum, ya. Mereka menghabiskan umur mereka, usia mereka. Ini ahli kalam, ya, yang dikatakan oleh Syekh ahli kalam bil jidal, ya, untuk berdebat, wal khusumat, ya, untuk berbantah-bantahan, wa aqarru fi nihayatil amr, dan pada akhirnya mereka mengakui, ya, annahum wasalu ila natijatin, ya, mereka tidak sampai kepada sebuah kesimpulan yang dapat memuaskan mereka, ya. Walau annahum sallamu lillahi wa li rasulihi lastarahu, ya, seandainya mereka, ya, yang berkaitan tentang asma wa sifat Allah ini, ya, mereka hanya menerima, ya, mengambil sikap hanya menerima, ya. Walau annahum sallamu lillah, ya, hanya menerima apa yang Allah sampaikan, apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wali rasulihi, ya, dan apa yang disampaikan oleh rasulnya, lastarahu, ya, pasti mereka akan tenang dan tidak bingung. Karena sebenarnya ilmu filsafat ini adalah ilmu yang, ya, sangat membingungkan, ya. Sehingga mereka yang mempelajari ilmu filsafat ini, ya, pada akhirnya mereka hanya menghabiskan masa dan usianya saja, ya. Adapun kesimpulannya, mereka tidak mendapatkan kesimpulan yang dapat memuaskan mereka. Sebagaimana hal ini, ya, hal ini tercantum di dalam sebuah syair, ya. Walihada yaqulu qailihim, ya. Ini syair, ya, dikatakan oleh imamnya ahli kalam, ya. Bukan hanya sekedar orang yang belajar ahli kalam, tapi imamnya ahli kalam, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Umar Ar-Razi. Orang yang belajar ilmu kalam pasti tahu ini, ya. Ini adalah imamnya ahli kalam, ya. Di dalam syairnya, ya, ini syair menunjukkan bahwasanya penyesalan mereka, ya, karena mereka telah menggunakan akal mereka untuk memahami Allah, ya. Karena keterbatasan akal ini tidak mungkin, ya, kita gunakan untuk memahami Allah. Sedangkan kita untuk memahami apa yang ada di dalam diri kita sendiri aja, kita banyak yang tidak tahu bagaimana kita sandarkan akal kita untuk memahami Allah yang maha agung, yang maha besar, yang maha esa. Di dalam syairnya dikatakan nihayatu iqdamil uquli iqalun, ya. Pada akhirnya mengedepankan akal, ya. Nihayatu iqdamil uquli iqalun adalah keterkekangan, ya. Wa aglabu sa'yil alamina dhalalun. Adapun kebanyakan orang yang belajar, ya, manusia yang belajar tentang filsafat ini, dhalalun, ya, pasti mereka akan sesat. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Dan jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa kami, fi wahsyatin min jusumina, ya, ini terasa terpisah dari fisik kita. Jiwa-jiwa kita atau jiwa-jiwa kami ini terpisah dari fisik kita, ya. Wa hasilu dunyana adan wa wabalu, ya. Adapun hasilnya, ya, mereka sudah berusaha, ya, belajar ilmu filsafat, ya, mengedepankan akal mereka, ya, seakan-akan ruh mereka itu terpisah dari jasadnya. Wa hasilu dunyana adan wa wabal, ya. Adapun hasil akhirnya, alhasilu, ya, hanyalah musibah dan penyesalan. Sudah belajar bertahun-tahun, ya, sudah berusaha belajar bertahun-tahun, tapi, ya, tidak ada hasilnya, ya. Ya,
yang ada hanyalah musibah dan penyesalan. Walam nastafid min bahtina tula umrina. Bahkan mereka katakan, dan kami tidak mendapat faedah dari apa yang telah kami pelajari selama ini, apa yang telah kami teliti selama ini. Tula umrina, sepanjang usia kami. Bayangkan ahli filsafat, imamnya ahli kalam mengatakan seperti itu. Walam nastafid, karena belajar ilmu kalam ini sangat sia-sia, membuang-buang waktu. Bahkan tidak sedikit orang yang belajar filsafat, belajar ilmu kalam bisa gila, karena memang ini ilmu yang tidak perlu dipelajari, Walam nastafid min bahtina tula umrina, dan kami tidak mendapatkan faidah, min bahtina, apa yang kami teliti selama ini, tula umrina, sepanjang usia kami. Bayangkan, tidak ada manfaatnya. Ini yang mengakui bukan sekedar murid-muridnya yang belajar ilmu kalam, tapi imamnya ahli kalam mengatakan seperti ini. Illa an jama'na fihi qila wa qalu, kecuali yang dapat kami kumpulkan adalah qila wa qalu, perkataan fulan, sepertinya seperti ini gitu. Qila wa qalu, katanya dan katanya. Ini di dalam syairnya sangat terkenal, Ini bentuk penyesalan imamnya ahli kalam, Bagaimana penyesalan mereka ketika mereka belajar kalam, mengedepankan akal mereka. Nihayatu iqdamil uqul iqal, Ini karena dapat mengekang mereka. Faqad saru fi syakkin wa fi raib, sehingga mereka berada pada syak, keraguan. Belajar ilmu kalam ini membuat ragu, fi raib, di dalam keraguan. Ammal ladzina sallamu lillah, adapun mereka yang hanya menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, faqad istarahu min hadza, maka mereka akan tenang, tidak perlu capek-capek belajar, tapi pada akhirnya tidak mendapatkan penjelasan atau kesimpulan yang dapat memuaskan mereka. Adapun kita yang hanya menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, tanpa perlu kita dalami begitu dalam, maka kita begitu mudah memahami akidah ini, begitu mudah. Adapun mereka yang mendalaminya dengan ilmu kalam, ilmu mantik, maka mereka bisa gila, karena ini ilmu sangat berbahaya. Bahkan imamnya ahli kalam sendiri mengatakan seperti ini. Kemudian wa yaqulu ahlud dhalali aidan. Kemudian ahlud dhalal, ada sebagian ahlud dhalal mengatakan hal yang serupa. Ini juga termasuk imamnya ahli kalam. Kalau yang pertama tadi Abu Abdullah Muhammad bin Umar Ar-Razi. Kalau yang ini yang mengatakan Muhammad bin Abdul Karim Syahrastani, Syahrastani. Ini juga terkenal, Ini bisa dicek nanti syairnya. Ini bentuk-bentuk syair penyesalan mereka telah mempelajari ilmu kalam, Di dalam syairnya dikatakan la umri laqad tuftul ma'ahida kulliha, Sungguh sepanjang usiaku laqad tuftu, aku telah mengelilingi ma'ahida kulliha, tempat-tempat untuk belajar filsafat, ma'ahid, ma'had, tempat belajar, Tapi yang dimaksud di sini adalah padepokan ahli filsafat. Bahwasanya ia katakan la umri laqad tuftu al ma'ahida kulliha, Aku telah habiskan sepanjang usiaku untuk mengelilingi tempat-tempat, untuk belajar filsafat. Wa sayyartu tarfi baina tilkal ma'ahid, Sungguh aku telah dalami semua ilmu-ilmu tersebut, baina tilkal ma'ahid, di setiap padepokan itu, di setiap tempat ilmu filsafat tersebut diajarkan, Falam ara illa wadi'an kaffa hairin ala duqnin. Maka ia katakan falam ara illa wadi'an kaffa hairin ala duqnin. Dan aku tidak melihat mereka
yang belajar di padepokan-padepokan ya, di tempat-tempat ahli filsafat ini, illa wadi'an kaffil ha'iri ala dhuqnin. Karena pusing ya, belajar filsafat susah ya, mengedepankan akal. Illa wadi'an kaffi ha'iri ala dhuqnin. Mereka meletakkan ya, tangannya di dagunya. Bingung ya kan? Au qari'an sinna nadimin, atau mereka ya menggerutu ya, giginya itu dibunyikan ya. Iya, qari'an sinna nadimin. Dibunyikan lagi giginya. Nadimin. Kenapa? Karena ya penyesalan tadi. Aduh. Ternyata belajar puluhan tahun ya hasilnya seperti ini. Bukan sampai pada kesimpulan yang memuaskan, malah membuat orang hanya ya, bingung ya. Hanya meletak tangannya di atas dagunya ya. Ini yang mengatakan juga bukan orang biasa ya. Imamnya Ahlul Kalam mengatakan seperti itu. Jadi sudah, jangan coba-coba untuk belajar ilmu kalam ya. Falam ara ila wadi'an kaff ha'irin ala dhuqnin. Tidaklah aku melihat mereka ya, mereka meletakkan tangan-tangan mereka ya di dagunya. Au qari'an sinna nadimin, atau mereka ya membunyikan giginya karena penyesalannya. Inilah dua syair ya yang berkaitan tentang penyesalan imamnya Ahlul Kalam ya, tentang belajar ilmu kalam itu sendiri ya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan katakan tafal ma'ahida kullah ya. Artinya ia telah mengelilingi tafal ma'ahida kullah, udah didatangi semua tempat-tempat belajar filsafat ya. Ma'ahidal kalam wal mantiq, yaitu tempat-tempat ya belajar ilmu kalam wal mantiq, ilmu mantiq ya, wal jidal, dan metode berdebat ya. Biasanya orang-orang yang belajar filsafat nih suka ngajak debat ya. Ma'ahidal kalam wal mantiq wal jidal, suka berdebat. Wa sayyara tarfahu bainaha falam yajid fiha ma yashfil 'alili. Ya. Telah ia kelilingi semuanya tempat-tempat itu, cuman pada akhirnya apa kesimpulannya? Falam yajid fiha ma yashfil 'alil. Ya. Tidak ada ya, yang dapat memuaskan ya apa yang ia cari selama ini ya. Ma yashfi al-'alil. Ya. Artinya selama ini ia belajar, tapi ya pada akhirnya ia tidak mendapatkan ya penjelasan, kesimpulan yang dapat memuaskan dirinya. Pada akhirnya tetap bingung kan gitu, karena mereka belajar ilmu kalam. Wa qala laqad ta'ammaltu turuq al-kalamiyah. Sungguh aku telah ya berada di metode-metode al-kalamiyah, yaitu ahli al-kalam, wal manahid falsafiyah ya, dan metode-metode filsafat ya. Fama ra'aituha tashfi 'alilan ya. Bahwasannya ya yang ditempuh tadi adalah metode-metode filsafat ya, metode-metode ahli kalam, maka ia tidak mendapatkan apa yang dapat memuaskan dirinya ya tentang apa yang ia cari. Wala tarwi 'alilan ya, dan tidak juga membuat ia ya merasa puas ya. Wa ra'aitu aqrabat turuq, dan aku melihat. Dan ini pengakuan mereka ya ahli kalam, wa ra'aitu aqrabat turuq, dan aku melihat ya metode yang paling benar, yang paling tepat. Wa aqrabut turuq tariqatul Quran, yaitu ya metodenya Al-Quran. Aqra'u fil isbat ya, bagaimana aku ya membaca pada ayat-ayat isbat ya. Ilaihi yas'udul, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ilaihi yas'adul kalimu at-tayyib ya. Ilaihi yas'adul kalimu at-tayyib, kepadanya lah ya perkataan-perkataan baik itu naik ya.
Dari ayat ini bahwasannya kita dapat ya menisbat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu di atas ya. Makanya diisbat ilaihi yas'adul kalimu at-thayyib. Kemudian ayat selanjutnya juga Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ya. Ini bentuk isbat ya. Kalaulah orang ya membaca tentang ayat-ayat yang kaitan tentang isbat ya, maka mudah untuk memahami asma dan sifatnya Allah. Kemudian wa aqra'u fin nafi ya. Kemudian aku membaca tentang nafi ya. Ya menafikan laisa kamitslihi syai' ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang serupa dengannya ya. Wala yuhituna bihi ilman ya. Ya ilmu mereka itu tidak dapat meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, ketika membaca ayat-ayat tentang asma dan sifatnya Allah ya, mereka menggunakan dua metode ini. Yang pertama ialah menisbat ya, kemudian yang kedua, yang pertama menisbat, yang kedua ialah menafikan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka inilah metode yang paling benar. Kemudian perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala ya, qauluhu fa huwa jalla thana'uhu wahidun ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha esa ya, wahid, satu. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Wa huwas samiul basir, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar dan maha melihat. Huwa subhanahu wahid, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha esa. La yusyarikuhu ahadun la fi dzatihi, tidak ada yang menyerupainya. La fi dzatihi, baik itu dalam bentuk zatnya, wala fi asma'ihi, dalam nama-namanya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, wala fi khalqihi wa af'alihi ya. Adapun dalam ciptaannya dan ya, perbuatan-perbuatannya. Wala fi ibadatihi ya, adapun dalam bentuk ya persekutuan di dalam ibadah ya, tidak boleh ada yang ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Laisa lahu syarik ya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Falimada tut'ibu nafsaka ya, bagaimana engkau ya engkau buat dirimu itu lelah. Falimada tut'ibu nafsaka, kenapa engkau buat dirimu itu lelah? Anta makhlukun ya, engkau adalah makhluk ya. Wa huwa khaliq, adapun Allah Subhanahu wa taala adalah khaliq ya. Kaifa yuhitul makhluqu bil khaliq ya. Bagaimana seorang khaliq bagaimana seorang makhluk ya ingin ya mengetahui semua tentang al khaliq? Ini tidak mungkin. Kaifa yuhitul makhluq bil khaliq, bagaimana ya seorang makhluk ingin mengetahui semua tentang Allah Subhanahu wa taala? Ini tidak mungkin. Maka dari itu ya thariqah ataupun metode yang paling tepat adalah ya kita hanya mengimani apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sesuai dengan apa yang dipahami oleh bangsa Arab, karena Al-Quran dan Sunnah itu ya menggunakan bahasa Arab yang dipahami oleh bangsa Arab. Dan di situ pula ya tentang asma dan sifatnya Allah ini kita harus mengisbat ya, dan menafi ya. Maka ketika kita sudah mengisbat dan menafinya, tentunya kita tidak akan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Baik, barakallahu fikum. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Dan kita akan buka ya, sesi tanya jawab pada pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan kajian malam ini sampai sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.